Halo para pejuang, selamat belajar. Hari ini kita akan membahas soal UTBK Kimia tahun 2020. Akan ada dua part untuk pembahasan ini. Ini adalah part yang pertama, akan ada 10 soal yang kita bahas. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Nilai yang mungkin untuk bilangan kuantum dalam suatu orbital adalah, jadi kalau melihat soal ini, kita bisa melihat dulu bagaimana sih prinsip Aufbau. Oke, ini sudah ada prinsip Aufbau di mana ketika n-nya adalah 1, ketika bilangan utamanya adalah 1, maka subkulitnya hanya sampai S atau L-nya S saja. Oke, untuk L itu kan ada S, P, D, F ya. Kalau misalnya dia S itu dia 0, kalau dia P dia 1, kalau dia D dia 2, F dia 3. Oke, 1S berarti kalau misalnya N-nya 1, L-nya hanya 0 saja. Kalau dia bilang kulitnya dia 2, dia S dan P, tidak ada D-nya. Kalau dia kulitnya 3, SPD tidak ada F-nya, kemudian kalau 4 dan 5 dia sampai F, kalau 6 dia sampai D saja, kalau 7 dia sampai P. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk orbital S dia hanya memenuhi nilai M-nya sama dengan 0 saja, kalau P negatif 1, 0 dan positif 1, kemudian kalau D, min 2, min 1, 0, positif 1, positif 2. Kemudian kalau F, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2, positif 3. Sekarang kita lihat bagaimana pilihan jawabannya. Oke, dari yang pertama. Oke, dari yang pertama di sini ada N2. N2 berarti 2, kalau L-nya 1 tadi apa? 2P. Kemudian untuk apakah P memungkinkan negatif 1? Kita lihat di sini. P memungkinkankah dia negatif 1? Iya, berarti untuk A dia sudah benar. Bilangan yang mungkin itu dia sudah benar yang A. Kita coba, kalau sudah dapat ya sebenarnya langsung saja ya, tapi kita coba cek dulu yang B. N-nya dia 2, kemudian L-nya dia 2, berarti dia 2D. Apakah 2D itu ada di sini? Tidak ada, berarti yang B itu salah. Oke. Kemudian yang C. Yang C 3, L-nya dia 3, 3 berarti dia F, 3F. Apakah 3F itu ada? Tidak ada, berarti yang C juga salah. Kemudian yang D 1, L-nya itu 1. P, 1P. Apakah 1P ada? Tidak ada. Ya, berarti yang ini juga salah. Kemudian yang E. Yang E 3, L-nya 2. L-nya 2 berarti 3D. 3D kemudian dia M-nya positif 3. Apakah ada di sini positif 3? Tidak ada, dia hanya sampai positif 2. Jadi yang E juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya. Jika nomor atom X sama dengan 5 dan Z sama dengan 9, maka pernyataan yang salah untuk senyawa XZ3 adalah, oke, untuk soal yang ini bisa kita konfigurasikan dulu, kemudian kita lihat bagaimana struktur Lewis dan ikatannya ya. Oke, di sini ada di sini dia nomor atomnya 5. Kalau kita konfigurasikan 2, 3, kemudian Z itu dia 9, berarti 2, 7 ya. Ikatannya adalah X, Z, 3. Seperti ini ya, XZ3. X-nya 1, Z-nya 3. Kemudian kita tambahkan elektron valensinya menjadi 3, 1. Oke, 1, 2,
3. Kemudian yang Z itu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini juga sama. 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kita lihat pilihan jawabannya dari yang pertama. Terdapat ikatan kovalen. Ya, benar. Ini adalah dia ikatan kovalen. Kemudian tidak terdapat pasangan elektron bebas. Nah, kita lihat di sini. Apakah di sini ada pasangan elektron bebas? Tidak ada, karena semuanya adalah pasangan elektron ikatan. Ini benar. Kemudian bentuk molekulnya segitiga datar. Ya, benar. Bentuk molekulnya dia segitiga datar ya. Kemudian momen dipolnya 0 ya, karena dia adalah kovalen polar. Maka benar, dia momen dipolnya adalah 0. Ya, kemudian mengalami hibridisasi sp3. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana hibridisasi untuk XZ3. Apakah benar dia sp3? Sebenarnya kan yang atas ini dia sudah benar semua ya, tapi kita bisa sambil belajar bagaimana hibridisasi dari XZ3. Saya tulis di bosin saja. Sini kan atom pusatnya itu si X ya. X-nya 3. Nah, kita konfigurasikan dia. Kan jadinya He 2S pangkat 2, 2P pangkat 1. Ini dalam, kemudian kita bikin orbitalnya. Sini. Ini dalam keadaan dasar. Masukin 1, 2, kemudian di sini 1. Nah, bagaimana ketika dia terhibridisasi? Berarti di sini 1, yang ini ke sini. Oke, jadi dia seperti apa hibridisasinya? Hibridisasinya adalah SP2, bukan SP3, seperti itu ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang E. Pernyataan yang salah yang E. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Sejumlah 2,24 liter gas CO2 pada keadaan standar dialirkan ke dalam larutan jenuh kalsium hidroksida sehingga terjadi reaksi sempurna yang menghasilkan endapan CaCO3. Berat endapan CaCO3 yang terbentuk adalah, kita bikin dulu reaksinya di sini. CO2 ditambah kalsium hidroksida menghasilkan CaCO3 ditambah H2O. Ini kita lihat koefisiennya apakah sudah benar. C-nya 1, Ca, OH-nya hanya 2, O-nya 4. Di sini juga 4. Oke, sudah benar semuanya ya koefisiennya. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah berat endapan CaCO3. Berarti ini yang ditanyakan ya. Ditanyakan adalah berat endapan si CaCO3. Sekarang kita lihat dulu rumus dari mol. Rumus mol ini adalah yang ini ya, kita pakai yang ini, yang dalam keadaan standar mencari mol volume gas ya, mencari mol volume gas. Jadi rumusnya N sama dengan volume gas per 22,4 liter. Kita lihat di soalnya berapa sih volume gas CO2? 2,24. Langsung kita masukin 2,24 per 22,4 liter. Jadi berapa?
0,1 mol. Ini adalah N-nya untuk CO2. Oke, karena dia koefisiennya sama-sama 1, berarti artinya apa? NCO2 itu sama dengan N-nya CaCO3. Nah, untuk mencari berat endapannya bisa kita pakai rumus N sama dengan gram per mr atau gram sama dengan N dikali mr, gramnya CaCO3. N-nya berapa? 0,1 ya, 0,1 karena dia sama koefisiennya, dikali mr-nya ada di soal nggak? mr di soal, kita cari dulu mr-nya CaCO3. Ca-nya 1 itu dia 40 ditambah C-nya 12 ditambah O-nya 3, berarti 3 dikali 16. Oke, 40 tambah 12, 52 ditambah 3 kali 16, 8, 148, kalau dijumlah adalah 100. Oke, 0,1 kali 100 sama dengan 10 gram. Jadi jawabannya yang D. Seperti itu ya. Kita lanjut. Arus listrik 5 ampere diberikan ke dalam larutan kromium 3 nitrat selama 30 menit. Berapa gram massa logam kromium akan terendapkan pada katoda dengan ArCr sama dengan 52. Ini adalah materi elektrolisis ya. W sama dengan E dikali I dikali T per 96.500, di mana E sama dengan AR per Bilox ya. Oke. Di sini AR-nya berapa? Kita masukin aja 52, kemudian Bilox-nya untuk CR itu berapa? Bilox-nya adalah 3. Kemudian kita kali, ya Bilox-nya bisa dilihat di sini. Oke. I-nya berapa I-nya? I-nya adalah 5 ampere ya. 5 ampere dikali 5 berarti T-nya itu 30 menit. 30 menit itu 1800 detik. Oke, kali 1800 per 96.500. Kita coret. Baru kita hitung, setelah dihitung jawabannya adalah 1,62 gram. Oke, jawabannya yang benar adalah yang C ya. Oke, selanjutnya soal kesetimbangan. Reaksi CO ditambah H2O menghasilkan CO2 ditambah H2. Digunakan oleh industri sebagai sumber hidrogen. Nilai Kc untuk reaksi ini pada 500 derajat Celcius adalah 4. Pada temperatur tersebut nilai Kp adalah, oke, ini adalah materi kesetimbangan dengan rumus Kp sama dengan Kc kali RT pangkat del Dn, di mana Dn itu adalah selisih koefisien produk jumlah koefisien produk dikurang sigma koefisien reaktan ya. Oke, Kc-nya berapa? Kemudian Dn-nya berapa di sini? Di sini kan 1, 1, 1, 1, berarti Dn-nya 2 dikurang 2, dia 0, berarti
RT pangkat 0 dia 1, 4 kali 1 sama dengan 4. Jadi nilai Kp-nya adalah 4. Oke, selanjutnya. Nama senyawa hidrokarbon dengan rumus CH3, CH3. Ini di sini dia ada ikatan rangkap 2-nya, ya. Ikatan rangkap 2 atau alkena. Oke, cara kita memberi nama ini adalah dengan yang pertama kita harus mencari rantai induk dulu. Rantai induk adalah rantai yang paling panjang. Kalau kita lihat di sini rantai yang paling panjang yang mana? Ini. Ke kiri atau ke bawah? Ke bawah ya. Ke bawah dia jauh lebih panjang. Setelah kita mencari rantai induk, kemudian kita beri nomor. Beri nomor dari yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Berarti dari sebelah kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita lihat cabangnya di sini yang di nomor berapa? Nomor 4. Kemudian kita kasih nama. Berarti namanya adalah 4 metil 2 heksena. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, di bawah ini reaksi yang tidak memproduksi karbon dioksida adalah di sini ada 5 pilihan jawaban. Kita lihat dulu bagaimana reaksinya satu persatu. Di sini ada reaksi pembakaran metana. Pembakaran metana itu kan CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O ya. Oke, di sini apakah dia menghasilkan karbon dioksida? Ya, benar, dia menghasilkan karbon dioksida. Kemudian kalau fermentasi gula itu kan C6 H12 O6. Kalau dia terfermentasi, maka dia akan menghasilkan 2C2H5OH ditambah 2CO2 ditambah 2 ATP. Apakah dia menghasilkan karbon dioksida? Ya, benar. Kemudian yang ketiga, yang C, oksidasi etanol menjadi asam etanoat. Oke, kalau oksidasi etanol menjadi asam etanoat itu reaksinya CH3 CH2 asam etanoat ya, OH ditambah O2. Dia teroksidasi menjadi etanol ya. Etanol itu teroksidasi dia menjadi etanol dulu. CH3 di CH tambah O2. Kemudian dia menjadi asam etanoat CH3COO. Seperti itu ya. Apakah di sini dia ada karbon dioksidanya? Tidak ada. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian kita lihat yang D, reaksi asam etanoat dengan kalsium karbonat. Yang ini ya. CH3 COOH ditambah CaCO3 menghasilkan apa? CH3COO 2 tambah CO2 ditambah H2O ya di sini. Kemudian yang E, pembakaran alkohol CH2, pembakaran etanol kita coba ya, H5OH ditambah 3O2 menghasilkan 2CO2 tambah 3H2O. Nah, ini juga dia ada karbon dioksidanya ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, ini adalah soal terakhir untuk part ini.
sebesar 100 ml HCOOH 0,01 molar dicampur dengan 100 ml HCOONA 0,05 molar. Campuran tersebut ditambahkan air sehingga volumenya 500 ml. Jadi volume keduanya itu 500 ml ya. Jika Ka-nya HCOOH adalah 1,8 kali 10 pangkat 4, maka pH campuran tersebut adalah, ini adalah materi larutan penyangga. Jadi yang harus kita lakukan adalah mencari dulu masing-masing untuk mol si HCOOH dan mol untuk si garamnya HCOONA ya. Di sini kita cari N untuk HCOOH-nya, molaritas kali volume, molaritasnya itu 0,01 dikali volumenya 100 ml, jadi 1 milimol ya. Kemudian kita cari juga NHCOONA 0,005 dikali 100 mili, 0,5 milimol. Kemudian kita cari nilai H plusnya dengan rumus Ka dikali konsentrasi asam per konsentrasi garamnya. Oke, ini kan masih dalam bentuk mol ya, kita cari dulu konsentrasinya. Ka-nya berapa? 1,8 kali 10 pangkat min 4. Kemudian dikali konsentrasi itu kan mol per volume ya. Volumenya berapa? 500. Nih, 500 per 0,5 per 500. Ini bisa kita coret. Kemudian 1,8 kali 10 pangkat min 4 per 0,5 kali 2. Jadi berapa? 3,6 kali 10 pangkat min 4. Sekarang kita cari pH-nya. pH min log H plus. Oke, min log 3,6 kali 10 pangkat min 4. Oke, ini kita pindah ke depan. 4 min log 3,6. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, seperti itu pembahasan kita untuk UTBK tahun 2020 untuk yang pertama. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada video selanjutnya part kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.